welcome back to my channel. Kami dari kelompok 11 akan mempraktikkan fotosintesis dan transportasi pada tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rinda Chelsea Aurelia dengan NIM 2401050027. Saya Nesa Azaria Piananda dengan NIM 2401050012. Saya Tiara Aisyarahma dengan NIM 2401050023. Saya Tasya Nadurifa dengan NIM 2401050043. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu NaHCO3, 4 botol, air biasa, air es, dan seledri. Masukkan seledri tadi ke dalam 4 botol yang nantinya akan diisi dengan 2 botol berisi air biasa, 1 botol berisi air mengandung NaHCO3, dan 1 botol berisi air es. Tambahkan air ke dalam botol yang sudah berisi dengan seledri. Lalu masukkan salah satu botol yang sudah berisi dengan air dengan NaHCO3. Letakkan 3 botol yang berisi NaHCO3, air es, dan air biasa pada ruangan terang dan 1 botol air biasa pada ruangan gelap. Hasil yang terjadi pada air yang mengandung NaHCO3 yaitu banyak gelembung oksigen karena banyaknya CO2 dan cahaya matahari sehingga fotosintesis terjadi secara optimal. Air biasa yang diletakkan pada tempat terang memiliki gelembung oksigen yang sedikit karena air biasa mengandung sedikit CO2, jadi fotosintesis tetap terjadi namun secara terbatas. Sedangkan yang terjadi pada air es yaitu gelembung yang muncul sedikit atau lambat karena suhu rendah memperlambat reaksi fotosintesis meski ada cahaya dan CO2. Air biasa yang diletakkan dalam tempat gelap mengakibatkan tidak ada gelembung karena tidak ada cahaya sehingga fotosintesis tidak dapat berlangsung. Siapkan alat dan bahan yaitu sendok, cup, 3 pewarna makanan, sawi putih, penggaris, dan pisau. Potong ujung sawi putih dengan pisau. Masukkan air hingga 5 cm dari cup tersebut. Lalu, masukkan 2 sendok pewarna makanan pada cup yang sudah terisi dengan air. Masukkan sawi-sawi tadi ke dalam cup yang sudah berisi dengan air pewarna makanan. Letakkan sawi pada panas matahari dan tunggu hingga 7 menit. Nah, setelah 7 menit, kita akan cek kembali perubahan apa yang terjadi pada sawi tersebut. Dan kita dapat mengukur ketinggian air pada cup yang sudah diisi dengan pewarna makanan tadi. Lalu kita masukkan kembali sawi-sawi tadi ke dalam cup
dan tunggu hingga 14 menit. Setelah 14 menit, kita cek kembali perubahan pada sawi tersebut dan kita dapat mengukur kembali air pada cup tersebut. Kita tunggu kembali sawi-sawi tersebut hingga 21 menit dan setelah 21 menit kita dapat mengecek perubahan air pada sawi tersebut. Dan jangan lupa ukur kembali ketinggian akhir dari air tersebut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa terjadi proses transportasi pada tumbuhan sawi putih. Proses transportasi yang terjadi pada daun sawi putih dipengaruhi oleh lebar sempitnya daun tanaman sawi. Semakin lebar daya hisap suatu daun, maka pengangkutan air juga semakin cepat. Begitupun pula sebaliknya. Selain itu juga disebabkan oleh faktor cahaya matahari, jadi sawi yang terkena sinar matahari mengalami proses transportasi yang lebih cepat dibandingkan sawi yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, setelah melihat video praktikum dari kelompok kita tadi, semoga video yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih.